wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Biasa disingkat menjadi KSP. Untuk kelarutan itu sendiri, simbolnya adalah S. Jadi grafik ini grafik adalah grafik yang menunjukkan beberapa senyawa dengan kelarutannya masing-masing berdasarkan suhu atau pengaruh suhu terhadap kelarutan dari berbagai jenis zat. Jadi untuk kelarutan, untuk zat yang mudah larut itu kelarutan dinyatakan dalam gram 100 gram per 100 gram air, gram per 100 gram air. Sedangkan untuk yang sukar larut, kelarutan dinyatakan dalam mol per liter atau mol liter minus 1. Nah, di sini ada berapa senyawa? Ada Ki, ada glukosa, NaNO3, KNO3, Na3PO4, dan NaCl. Ini kelarutan natrium klorida. Kita lihat semakin meningkatnya suhu, kelarutannya tidak berbeda jauh dengan peningkatan suhunya. Ini kelarutannya sedikit sekali peningkatan. Berbeda dengan kelarutan KNO3 misalnya. Ini sangat jauh. KNO3. Jadi semakin tinggi suhunya, semakin besar kelarutannya. Jadi tetapan hasil kelarutan atau KSP, ini tetapan hasil kelarutan ya. Rumusnya adalah senyawa atau ion pangkat koefisiennya kali ion A kali pangkat koefisiennya atau ion B pangkat koefisiennya. Jadi senyawanya adalah AXBY. Kita ionisasikan dulu menjadi XAY plus tambah YBX min. Ini terlarut dalam air. Jadi akui. Jadi KSP-nya ibu ulangi, A Y plus pangkat X, ini X adalah koefisien, B X min pangkat koefisien. Jadi ion A, ion positif pangkat koefisien kali ion negatif pangkat koefisien. Jadi kelarutan hubungannya, kelarutan dengan KSP. Kalau kelarutannya tadi yang disimbolkan adalah X di sini, AXBY, maka di sini adalah X S, di sini Y S, sehingga KSP-nya sama dengan X kali S pangkat koefisien kali X, ini XS pangkat koefisien kali Y S pangkat koefisien, sehingga nanti diperoleh X pangkat X, Y pangkat Y, X S X tambah Y. Nah, contohnya seperti ini yang lebih mudah. Ini NaCl tadi, dia adalah S, diuraikan menjadi Na plus tambah Cl min atau terionisasi atau terlarut. Nah, ternyata di sini S, koefisiennya masing-masing 1, berarti di sini S juga, di sini S, maka KSP-nya sama dengan S pangkat 2. Nah, kalau yang ini MgCl2, di sini S, terionisasi di sini atau terlarut menjadi Mg2 plus tambah 2 Cl min. Di sini S, karena koefisiennya di sini 2, maka di sini 2S. Jadi KSP-nya sama dengan S. Jadi S kali 2S pangkat 2. S pangkat 1 ya, S pangkat 1 dikali 2S pangkat 2. 2S pangkat 2 ini sama dengan 4S pangkat 2 dikali S, hasilnya 4S pangkat 3. Contoh yang lain adalah AlCl3. Di sini S, maka di sini S, di sini koefisiennya 3, maka di sini 3S. Sehingga KSP-nya sama dengan S kali 3S pangkat 3, sama dengan 27S pangkat 3. Contoh dalam perhitungan, ini diketahui sebanyak 4,35 mg Ag2CrO4 larut dalam 100 ml air. Nyatakan kelarutan Ag2CrO4 tersebut dalam mol L-1. Diketahui airnya masing-masing. Nah, yang pertama kita cari jumlah molnya. Jumlah mol sama dengan jumlah masanya dalam satuan gram per
MR-nya. Dapat 4,35 bagi 332, dapatnya 1,31 kali 10 pangkat 5 mol. Maka kelarutannya sama dengan jumlah mol per liter. Masukkan molnya, volume tadi 100 ml jadikan liter 0,1, sehingga diperoleh 1,31 kali 10 pangkat min 4 mol liter min 1. Contoh yang kedua, sebanyak 100 ml larutan jenuh magnesium klorida pada suhu 18 derajat Celcius diuapkan dan diperoleh 7,6 mg magnesium klorida padat. Berapakah KSP MgF2 pada suhu 18 derajat Celcius? Dengan airnya masing-masing diketahui. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah nyatakan kelarutan dalam mol liter min 1. Kemudian buatkan persamaan kesetimbangan dan tentukan nilai dari persamaan tetapan tersebut. Jadi jumlah molnya tadi, masukkan lagi jumlah massa per MR dapat 1,23 kali 10 pangkat min 4 mol. Kemudian volumenya konversi ke liter, mol per liter, dapatnya kelarutannya 1,23 kali 10 pangkat min 3. Nah, masukkan karena kelarutan MgF2 tadi dapatnya 1,23 10 pangkat min 3. Nah, di sini juga 1,23 kali 10 pangkat min 3. Di sini 2 kali 1,23 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Nah, ini kalau dikalikan tadi S kali 2S pangkat 2 hasilnya 4S pangkat 3. 4 dikali 1,23 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3 hasilnya sekian. Nah, sekarang pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Jadi ion senama contohnya di sini adalah Ag2CrO4 dengan Na2CrO4. Kita lihat pengaruh ion senama. Di sini gambar A, kristal Ag2CrO4 dimasukkan dalam air, sedangkan di gambar B, kristal Ag2CrO4 dimasukkan dalam larutan Na2CrO4. Ini ada pengaruh ion senama. Ion senamanya adalah ion CrO4 2-. Kita lihat contohnya pengaruh ion senama. Di sini tentukan kelarutan Ag2CrO4 dalam air murni. Kelarutan Ag2CrO4 dalam air murni yaitu 8,43 10 pangkat min 5 mol liter min 1 pada suhu 25 derajat Celcius. Tanyakan, tentukan kelarutan dalam AgNO3, kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 dan K2CrO4. Untuk bagian A, yang sama ion senamanya adalah Ag perak, sedangkan untuk yang larutan B yang sama adalah CrO4 2-. Kita lihat untuk bagian A. Bagian A silahkan larutkan, silahkan buat persamaan kimianya. Kelarutan Ag plus tambah NO3-. Ag 0,1 M, masukkan di sini satu koefisiennya masing-masing satu koefisien berarti 0,1 0,1. Kemudian dalam Ag2CrO4 ini terurai menjadi 2 Ag plus tambah CrO4 2-. Di sini S, 2S, S. Ini tadi Ag plusnya, jadi kita masukkan konsentrasi yang ada di AgNO3 tadi, Ag yang ini, karena ion senamanya adalah Ag. Kemudian KSP-nya diketahui 8,43 kali 10 pangkat min 5. Masukkan 8,43 kali 10 pangkat min 5. Nah, kemudian di sini masukkan 0,1. Nanti dapatnya sama dengan KSP-nya sama dengan, KSP sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12. Ini 2,4 kali 10 pangkat min 12. Kemudian tadi S-nya sama dengan S untuk kelarutan Ag. Ini Ag plus tadi adalah 0,1. Masukkan 0,1 pangkat 2. Berarti di sini 10 pangkat min 2. 2,4 10 pangkat min 12 bagi 10 pangkat min 2 hasilnya 2,4 kali 10 pangkat min 10. Nah, berarti ini hasilnya. Nah, ternyata kira-kira 351.000 kali lebih kecil dibandingkan kelarutannya dalam air murni. Jadi pengaruh ion senama itu dia lebih kecil lagi kelarutannya. Kemudian bagian B. Bagian B tadi yang senama adalah ion CrO4-, maka yang dicari adalah Ag plusnya.
karena ion senamannya adalah CrO4 2-. Masukkan KSP-nya, maka ini CrO4-nya sama dengan 0,1. Dapat dari sini ya, CrO4 0,1. Yang tadi ini Ag2CrO4 0,1. Maka hasil S-nya sama dengan ini 4S pangkat 2, 2,4 kali 10 pangkat minus 11. S pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kali 10 pangkat min 12. 2,4 dibagi 4 ini 0,6. 0,6 kali 10 pangkat min 11 hasilnya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 12. Kemudian kita akarkan. Diakarkan berarti pangkatnya bagi 2. Akar 6 sama dengan 2,45. Pangkat bagi 2, 10 pangkat min 6. Nah, ini contoh yang berhubungan dengan pH. KSP yang berhubungan dengan pH. Diketahui hasil kali kelarutan MgOH 2 kali sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12. Maka tanyakan berapa kelarutan MgOH2 dalam air murni, kemudian dalam larutan dengan pH sama dengan 12. Dalam air murni tadi sama. Ini sama dengan 4S pangkat 3. Ya, berarti S-nya sama dengan akar KSP bagi 4 akar 3. Jadi ini 2 kali 10 pangkat min 12 bagi 4, kemudian akar 3. Hasilnya sama dengan 7,94 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang dalam pH sama dengan 12. pH sama dengan 12. Karena ini adalah basah, maka konsentrasi OH- sama dengan, ini tadi pH-nya 12, pH 12, maka pOH sama dengan 2. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 2, konsentrasinya dimasukkan dalam kelarutan MgOH2 kali tadi. Jadi di sini S. Di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita buatkan persamaannya. Ini Mg2+, sama dengan X, kemudian OH min pangkat 2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 ditambah 2X pangkat 2. Jadi ini tadi yang 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 tadi ini ikut ditambahkan di sini. Jadi dia larut dalam MgOH2 kali. Jadi 10 pangkat min 2 ditambah 2X pangkat 2. Itu untuk kelarutannya S. Ini ya kelarutannya S. Kita substitusi tadi. Masukkan X kali. Ini 1 kali 10 pangkat min 2 tambah 2X pangkat 2. Nah, kita selesaikan persamaannya. Nanti dapatnya seperti ini. Nah, karena diduga bahwa ion X itu sangat kecil dari 10 pangkat min 2. Maka kita selesaikan dengan persamaan seperti ini. 1 kali 10 pangkat min 2 tambah 2X sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Itu sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi langsung tadi dimasukkan nilainya ini 10 pangkat min 2 ke dalam persamaan ini. X kali 10 pangkat min 2, ini pangkat 2. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12. Berarti X-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12 bagi 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 8. 2 kali 10 pangkat min 8. Berarti yang tadi pH-nya 12, kelarutan MgOH2 kali adalah 2 kali 10 pangkat min 8. Kelarutan ini kira-kira 4000 lebih kecil lagi dari kelarutan MgOH2 kali dalam Aqueous tadi. Perhatikan dalam Aqueous sangat kecil. Jadi kesimpulannya adalah sesuai dengan efek ion senama, suatu basa akan lebih sukar larut dalam larutan yang bersifat basa daripada dalam larutan netral. Kemudian pH dan kelarutan garam, misalnya di kalsium karbonat itu sukar larut dalam air, tapi larut dalam HCl. Dalam larutan asam, ion CO3 2- akan diikat oleh H+ membentuk HCO3- atau H2CO3. H2CO3 tersebut akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Hal ini akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Jadi pengaruh kesetimbangan sudah kalian pelajari di semester 1 kemarin. Nah, kita lihat untuk reaksi pengendapan.
Jadi ini untuk meninjau kapan larutan itu dia mengendap atau belum terjadi pengendapan atau pas tepat jenuh. Kita lihat di sini. Cl- dengan Ag+ menjadi AgCl. Nah, jika konsentrasi Ag+ dan Cl- itu lebih kecil dari Ksp, maka Ksp AgCl, maka larutan belum jenuh. Nah, jika Ag+, konsentrasi Ag+ dan Cl- sama dengan Ksp-nya, maka larutan tepat jenuh. Dan jika Ag+ tambah Cl- ini lebih besar dari Ksp, maka terjadi pengendapan. Kita lihat contoh. Nah, jadi tadi itu yang konsentrasi bisa ditentukan, bisa juga diperiksa dengan nilai QC diganti ya ke larutan. Ini QC. Jika QC lebih kecil dari Ksp berarti belum jenuh. Jika QC sama dengan Ksp berarti tepat jenuh. Jika QC lebih besar dari Ksp berarti sudah mengendap. Kita lihat contohnya. Periksalah dengan suatu perhitungan apakah terbentuk endapan kalsium hidroksida jika 10 ml larutan CaCl2 0,2 dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 m. Ksp-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. Nah, kita uraikan dulu CaCl2 menjadi Ca2+ tambah 2Cl-. Di sini 0,1, 0,1, koefisiennya 2 berarti 0,2. Untuk NaOH di sini 0,01, di sini 0,01. Sama 1 koefisien 1 berarti semua 0,01. Jadi konsentrasi ion Ca+ dalam campuran sebesar 0,1 m, sedangkan konsentrasi OH sama dengan 0,01 m. Kita cari QC-nya CaOH 2 kali. Berarti Ca2+ tambah OH pangkat min 2 0,1 dikali 0,01 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5 ini jauh lebih besar dibandingkan yang ini 8. Ksp-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi karena QC lebih besar dibanding Ksp, maka terjadi endapan pada saat dicampur. Oke, demikian untuk hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya mengenai hasil kali kelarutan di Google Classroom. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.